Siapa yang tidak mengenal Jakarta, kota megah yang menjadi tempat bernaung ratusan juta penduduk di Indonesia. Ketika matahari mulai lelah memancarkan sinarnya, jutaan lampu temaram senantiasa menggantikannya bekerja. Mewah, mungkin kesan itulah yang tampak ketika melihat kota metropolitan yang tidak pernah tidur ini. Namun, bagaimanakah keadaan di dalam yang sebenarnya? Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di kolong flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jika hanya sekedar melintas, tidak akan ada yang tahu kalau di kolong flyover ini terdapat pemukiman yang kumuh dan lembab. Dan juga para pelintas di atas flyover ini juga tidak tahu kalau di kolong ini terdapat kehidupan keluarga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pemulung. Lalu bagaimana dengan kehidupan mereka? Mari kita ikuti aktivitas mereka dan keseharian mereka bersama saya Cecilia di sini nyata. Rumah kolong Kampung Melayu. Mungkin sebagian penduduk Jakarta pernah mendengarnya. Tempat bermukim puluhan keluarga pemulung yang setiap harinya menggantungkan hidup di sana. Bisingnya berbagai macam kendaraan yang melintas di atas mereka, dingin dan gelapnya malam, segala kemungkinan yang mengancam kelangsungan hidup mereka tidak membuat mereka mengeluh dengan keadaan yang harus diterima. Suasana kehidupan yang sangat bersahaja seperti di kampungnya membuat mereka terlihat tegar menghadapi kejamnya kehidupan di ibu kota. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di kolong flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan bisa dilihat keadaan di sini pemirsa, kanan kiri saya banyak sekali barang-barang yang ditaruh di dalam karung-karung. Itu dimana di dalam karung itu adalah barang-barang bekas yang dikumpulkan oleh para pemulung setiap harinya pemirsa. Dimana mereka bekerja setiap hari untuk mengumpulkan barang itu yang kemudian nanti dijual. Seperti contohnya ini pemirsa. Sejenis kayak toples yang masih layak untuk dipakai, yang nantinya juga bisa dijual di pabrik dan bisa digunakan lagi seperti itu. Dan masih banyak lagi barang-barang lainnya. Dan di sini adalah dapurnya pemirsa, bisa dilihat. Dapur di sini tuh biasa digunakan oleh warga di sini di kolong flyover ini untuk kegiatan masak-memasak atau juga mungkin bahkan membuat kopi atau teh dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya dapur yang sederhana ini. Dan ini pemirsa adalah bilik atau kamar dari warga setempat di sini. Memang tidak besar, kecil, tapi buat mereka adalah tempat yang nyaman untuk tidur di kolong flyover ini. Sampah. Buat mereka itu bukanlah tumpukan sampah yang menjijikan, melainkan setumpuk harapan untuk menyambung hidup setiap harinya. Dari situlah sedikit demi sedikit rupiah didapatkan. Ya awalnya kita coba-coba doang, boleh cukup buat anak bini, terus lanjut. Ternyata menjanjikan ya? Iya menjanjikan sehingga tapi ya cukup aja gitu buat anak, iya anak sekolah ya bisa kan gitu. Terus Bapak kan tinggal di kolong ini ya? Itu kebutuhan sehari-hari seperti apa Pak? Misalnya mandi? Mandi biasa mandi. Air dari? Gejrot, bikin. Oh, bikin sendiri ya? Bikin sendiri, rame-rame. Terus tidur? Tidur bubuk-bubuk ini. Bubuk gitu. Masak Iya. juga? Masak juga sama. Di sini udah berapa lama di sini? Udah lama sih ya Kak, udah 9 tahun lah semenjak anak belum masuk SD sampai sekarang yang nomor 1 udah SMP kelas 2. Perasaan bagaimana perasaan Ibu? Biasa aja gitu ya, mereka yang bagi yang pada nyari ya nyari, kalau kita ya yang usahanya di sini ya begitulah Pak. Nah, pernah Ibu merasa minder kalau bergaul dengan yang lain? Ya nggak pernah tuh.
Soalnya kita pribadi ya, Ada ibu bergaul, ada nggak bergaul dengan sekitar sini? Selain dengan pemulung-pemulung. selain banyak sih di luar sono ya, ada yang di kontrakan anak-anak gitu, ada juga ibu-ibu. Keluarga Bapak Kamil hanyalah satu contoh dari puluhan keluarga yang sanggup bertahan hidup di sana. Bayangkan, dengan penghasilan rata-rata 40.000 per harinya, seorang pemulung harus mampu mencukupi kebutuhan hidup seluruh keluarganya di kota Jakarta. Terus Pak, ini kan dalam kehidupan sehari-hari Bapak gimana nih? Apa kebutuhan air, apa semua? Kebutuhan air kan ini ada sumur itu, ngebor tadi. ya? Nah, Oh. Tapi masing-masing keluarga ada sumur bor? satu, Oh, sono. untuk rame-rame? Iya, Oh. kita pasangin mesin itu. Kalau listrik? Listrik kita masak Dari? dari sini atas, PLN langsung. Oh gitu? Nah, Oh resmi? resmi. Oh, bayar juga? Bayar. Kan digusur kita tahu pindahnya kemana. Kalau memang nggak ada tempat, kita nyewa nggak mampu. Ya paling balik sini lagi. Kalau memang nggak dikasih tempat yang layak buat kita usaha begini. Rumah Kolong Kampung Melayu sih kemarin sempat ya ke sana. Rumah Kolong Kampung Melayu, ya saya sih pernah dengar soal itu dan memang saya juga pernah ke sana. Ya, rumah kolong itu istilah seperti sebuah ikatan tradisi ya. Jadi orang yang di situ, tinggal di situ, hidup di situ, mereka punya keturunan dan keturunan tinggal di situ. Prihatin aja sih lihat rumah yang mereka harus bangun rumah di kolong-kolong yang nggak seharusnya jadi tempat tinggal mereka gitu. Itu benar-benar jauh dari kata layak ya untuk tempat tinggal. Nah, pemirsa, udah lihat kan gimana tadi keadaan di dalam kolongnya? Begitu banyak sekali barang-barang yang bertumpukan di situ. Tapi barang-barang itu nantinya akan dijual dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualnya itu. Nah, sekarang nih ada satu profil seorang ibu yang merupakan penghuni di kolong flyover ini. Yuk kita tanya-tanya dia. Nah, ibu di sini bekerja sebagai apa sih kalau boleh tahu? Ini saya kerjanya tolong. Oh, pemulung. Ya, Eh, cari barang bekas-bekas. itu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus hari apa aja? Ya, hari apa aja saya boleh. Ah, Awalnya berangkatnya jam 2 malam. jam 2 malam. Iya. Gitu. Sampai jam Sampai jam 6. jam 6. Ya. Keliling ngambilin sampah kayak gitu. Kadang ada jam 5 gitu. Oke. Ntar mulai lagi pagi. Siang ini jam 8 sampai jam 10. Terus barang-barangnya itu apa aja nih yang dibawa yang diambil? Aja lah. Dan ini tinggal daun doang kan. Tinggal apa? Daun. Daun. Kayaknya menarik dan boleh nggak nih Bu kalau misalnya saya ikut Ibu nanti jam 2 untuk Ibu mulai bekerja gitu, keliling nyari-nyari barang-barang bekas. Ya boleh aja. Nah, pemirsa, jam 2 dini hari nanti saya akan menemani Ibu Kartumi untuk menemaninya bekerja untuk mengumpulkan barang-barang bekas di aktivitas dia nanti pagi. Maka dari itu tetap bersama saya di sini nyata. Ibu Kartumi, salah seorang pemulung yang dalam kesehariannya mau tidak mau harus bekerja mulai dari jam 2 dini hari. Dinginnya angin yang menusuk kulit seakan tidak lagi menjadi masalah bagi tubuhnya yang semakin rentan terhadap penyakit. Memburu waktu, berlomba dengan petugas dinas kebersihan, itulah yang memaksa beliau demi mengais rejeki walau hanya sekedar mampu memberi makan keluarganya dalam satu hari. Ambil apa aja di sini? Ini kan ambil sampah, Pak. Oke, plastik ini ya. Ini tuh nggak laku. Oh, jadi kayak Iya. dus-dus gitu. Iya, kayak ini. Ada dari kayak aqua, gelas gitu. Styrofoam gitu? Ini nggak laku juga. Oh, nggak laku. Ya. Inilah pekerjaan dari Ibu setiap harinya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu rajinnya ia mengumpulkan sampah demi untuk menafkahi keluarganya. Dan sampah pun yang diambil juga tidak sembarangan, hanya yang tertentu saja yang bisa dijadikan nilai jual nantinya.
prihatin banget sih ngeliat rumahnya ya, apalagi keadaan rumahnya itu yang cuman gubuk-gubuk sekamar itu, kayaknya apalagi suasana di sana tuh kotor banget lingkungannya. Di deket kali, udah gitu kan lingkungannya juga kalau bisa dibilang kumuh, terus juga banyak sampah-sampah plastik yang kayak daur ulang. Rumah kolong Kampung Melayu itu sangat tempatnya kalau banjir biasanya itu dampak kerusakannya sangat parah dan itu yang sangat memprihatinkan. Sebagai manusia, pemulung juga memiliki hak untuk hidup yang layak. Dan seharusnya kota Jakarta lebih ramah terhadap pemulung. Jadi perlu rangkaian konkret dari pemerintah untuk turun sendiri, tidak melalui Satpol PP atau apapun. Pemerintah harus turun sendiri untuk menangani hal itu. Mungkin pemerintah daerah setempat bisa mengusahakan supaya lokasi tersebut dialihkan. Artinya ada satu tempat yang khusus pemerintah siapkan untuk mereka-mereka yang ada di rumah kolong itu untuk artinya direlokasi ke tempat yang baru. Karena pemerintah memang tugasnya untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, bukan? Pemirsa, itu tadi serangkaian kisah perjalanan saya selama berada di kolong flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bila kita sadari, ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah, di manakah peran pemerintah di saat-saat seperti ini? Demikian saya Cecilia, di sini nyata. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan